Baik, di sini yang pertama ada Fundamental of Accounting for Income Taxes. Jadi, perusahaan itu dalam menjalankan sebuah kewajiban pelaporannya itu harus menyusun dua jenis laporan yang berbeda, yaitu laporan keuangan dan juga laporan pajak penghasilan. Nah, untuk laporan keuangan, perusahaan itu mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh IFRS atau International Financial Reporting Standards, karena laporan ini itu bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan juga andal bagi investor serta kreditor dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sementara itu, untuk laporan pajak, perusahaan itu wajib menyusunnya berdasarkan peraturan otoritas pajak yang berlaku. Nah, laporan ini tuh digunakan untuk menghitung pendapatan kena pajak atau yang bisa disebut juga dengan taxable income, yaitu merupakan dasar perhitungan bagi pajak penghasilan terutang yang nantinya akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah. Nah, karena terdapat perbedaan antara IFRS dan juga peraturan pajak, maka hasil perhitungannya itu juga berbeda, yang akibatnya pendapatan sebelum pajak itu akan menurut laporan keuangan atau pre-tax financial income itu tidak sama dengan pendapatan kena pajak atau taxable income. Jadi beban pajak penghasilan yang dilaporkan dalam laporan keuangan itu seringkali tidak sama dengan jumlah pajak yang benar-benar dibayarkan oleh kepada otoritas pajak. Nah, perbedaan ini tuh dapat menimbulkan selisih yang disebut pajak tangguhan atau deferred tax, yang dapat berupa aset pajak tangguhan atau deferred tax asset, atau liabilitas pajak tangguhan atau bisa disebut juga dengan deferred tax liability. Nah, ini tuh tergantung pada apakah pajak tersebut itu akan menjadi penghematan atau kewajiban di masa depan. Jadi singkatnya, perbedaan aturan dan metode pengakuan antara IFRS dan perpajakan itu membuat perusahaan itu harus melakukan pencatatan khusus agar laporan keuangan itu tetap mencerminkan beban pajak yang sebenarnya serta kewajiban pajak yang akan datang. Oke, yang selanjutnya di sini ada illustrate. Yang pertama, Chelsea reported revenue of 130,000 and expense of 60,000 in each of its first 3 years of operation. Jadi di sini tuh menjelaskan bagaimana Chelsea itu melaporkan pendapatan dan pajaknya selama 3 tahun pertama operasional di tahun 2022 hingga 2024, serta bagaimana perbedaan antara pelaporan keuangan berdasarkan IFRS dan juga pelaporan pajak berdasarkan peraturan pajak yang dapat menyebabkan perbedaan antara beban pajak dan juga pajak terutang setiap tahunnya. Di sini dapat terlihat bahwasanya pendapatannya itu sebesar $130,000 per tahun, lalu beban atau expense-nya itu sebesar $60,000 per tahun, sehingga yang menghasilkan laba sebelum pajak atau pre-tax financial income sebesar $70,000 setiap tahunnya dengan tarif pajak 40%, beban pajak penghasilan setiap tahunnya sebesar $28,000 yang didapatkan dari 40% dikalikan dengan $70,000. Jadi total beban pajak selama 3 tahun itu sebesar $84,000. Lalu yang selanjutnya di sini ada Chelsea reported taxable revenue of 100,000 in 2022 and 150,000 in 2023 and 140,000 in 2024. Jadi di sini pelaporan pajak atau tax reportingnya untuk tujuan perpajakan itu Chelsea melaporkan pendapatan kena pajak yang berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2022 itu sebesar $100,000, pada tahun 2023 sebesar $150,000, pada tahun 2024 sebesar $140,000, dengan beban tetap sebesar $60,000 per tahun. Maka pendapatan kena pajak atau taxable income tiap tahunnya itu sebesar $40,000 pada tahun 2022, $90,000 pada tahun 2023, $80,000 pada tahun 2024. Lalu untuk menggunakan tarif pajak 40%, pajak yang harus dibayar atau income taxes payable-nya itu pada tahun 2022 sebesar $16,000, pada tahun 2023 sebesar $36,000, lalu pada tahun 2024 sebesar $32,000. Jadi total pajak terutang selama 3 tahun itu sebesar $84,000, sama dengan total beban pajak IFRS-nya. Jadi selanjutnya di sini ada income tax expense and income taxes payable differed over the 3 years but were equal in total. Jadi
pada tahun 2022 itu muncul selisih positif sebesar $12.000 karena pajak yang dilaporkan lebih kecil dibandingkan dengan beban pajak IFRS. Jadi selisih ini tuh disebut dengan deferred tax liability atau DTL karena pajak tersebut akan dibayar di masa depan. Nah, pada tahun 2023 dan 2024 selisihnya tuh negatif, yaitu $8.000 dan $4.000 yang menunjukkan pembalikan atau reversal dari DTL tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan antara IFRS dan aturan pajak itu menimbulkan perbedaan sementara atau yang bisa disebut dengan temporary difference. Lalu walau total beban pajak dan pajak terutang sama itu dalam 3 tahun, pengakuannya tuh tiap tahun tidak sama. Jadi di sini tuh terdapat selisih antar tahun dicatat sebagai pajak tangguhan, yaitu pada tahun 2022 itu muncul DTL sebesar $12.000, pada tahun 2023 dan 2024 DTL itu berangsur berkurang hingga 0. Jadi perusahaan itu memiliki kewajiban pajak masa depan akibat perbedaan pengakuan pendapatan antara laporan keuangan dan juga laporan pajak. Oke, yang selanjutnya dalam akuntansi pajak penghasilan itu terdapat beberapa istilah kunci yang penting untuk dipahami karena menjadi dasar dalam penyusunan sebuah laporan keuangan dan juga perhitungan pajak perusahaan. Jadi yang pertama di sini itu terdapat istilah pre-tax financial income yang bisa juga disebut sebagai income before tax atau book income. Jadi angka ini tuh dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan atau IFRS dengan tujuan utama perhitungannya itu untuk memberikan informasi yang relevan, andal dan juga berguna bagi investor serta kreditor dalam menilai kinerja keuangan sebuah perusahaan. Nah, nilai ini tuh digunakan untuk laporan keuangan, bukan untuk tujuan perpajakan. Lalu yang selanjutnya di sini ada taxable income yang sering disebut juga sebagai income for tax purpose. Jadi angka ini tuh dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Jadi nilai ini tuh digunakan untuk menentukan seberapa besar pajak penghasilan atau taxes payable yang harus dibayar perusahaan kepada pemerintah. Berbeda dengan pre-tax financial income, taxable income ini berfokus pada perhitungan kewajiban pajak aktual, bukan pelaporan kinerja keuangan. Lalu yang selanjutnya di sini ada income tax expense. Jadi income tax expense itu merupakan jumlah total beban pajak yang dilaporkan dalam laporan laba rugi perusahaan. Beban pajak ini tuh terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama di sini ada current tax expense yang merupakan jumlah pajak ini yang benar-benar harus dibayar atau taxes payable ke otoritas pajak. Lalu yang kedua di sini ada deferred tax expense yang merupakan pajak tangguhan yang mencerminkan perubahan dalam saldo deferred tax asset atau DTA atau deferred tax liability atau DTL akibat perbedaan waktu pengakuan antara laporan keuangan dan laporan pajak. Jadi bisa dirumuskan dari ketiganya itu menjadi income tax expense itu sama dengan current tax expense, taxes payable, ditambah dengan deferred tax expense atau perubahan DTA atau DTL. Nah, dengan memahami ketiga istilah ini tuh perusahaan itu dapat menyajikan laporan keuangan yang transparan, akurat, dan juga memenuhi kewajiban pajaknya secara benar sesuai aturan yang berlaku. Oke, yang selanjutnya di sini ada komponen beban pajak. Jadi dalam akuntansi pajak atau income taxes atau beban pajak penghasilan itu dilaporkan dalam laporan laba rugi yang terdiri dari dua komponen utama. Yaitu yang pertama di sini ada current tax expense yang merupakan jumlah pajak ini yang benar-benar harus dibayar kepada otoritas pajak pada periode berjalan. Jadi ini tuh dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak sesuai peraturan pajak. Lalu yang di sini selanjutnya ada deferred tax expense atau benefit. Ini tuh merupakan perubahan bersih antara saldo deferred tax liability dan deferred tax asset dari awal periode hingga akhir periode. Jadi jika terjadi peningkatan DTL atau penurunan DTA, maka akan menambah beban pajak. Dan sebaliknya, jika DTL menurun atau DTA meningkat, maka akan mengurangi beban pajak. Jadi di sini ada rumusnya untuk income tax expense, yaitu taxes payable ditambah dengan deferred tax liability dikurangi dengan deferred tax asset. Lalu yang selanjutnya di sini ada deferred tax liability atau DTL. Jadi DTL itu atau liabilitas pajak tangguhan itu timbul dari taxable temporary difference, yaitu perbedaan sementara antara nilai buku dan juga nilai pajak yang akan menyebabkan penghasilan kena pajak yang lebih besar di masa depan. Jadi perusahaan itu akan membayar pajak lebih banyak di masa depan karena penghasilan tersebut itu baru akan diakui untuk tujuan pajak nantinya.
Jadi detail itu dicatat ketika pendapatan diakui lebih cepat di laporan keuangan dibanding di laporan pajak. Di sini ada contohnya, pendapatan diakui saat penjualan dilakukan, tapi untuk pajak baru diakui saat uang diterima. Jadi dengan demikian di masa depan ketika pendapatan itu diakui untuk tujuan pajak, perusahaan itu harus membayar pajak tambahan. Nah, di sini tuh alasan kenapa DTL tuh bisa muncul. Lalu yang selanjutnya di sini ada deferred tax asset atau DTA. Sebaliknya, DTA atau aset pajak tangguhan itu timbul dari deductible temporary difference, yaitu perbedaan sementara yang akan menyebabkan penghasilan kena pajak lebih kecil di masa depan. Jadi perusahaan itu akan menghemat pajak di masa depan karena memiliki biaya atau potongan pajak yang baru diakui nanti. Nah, DTA itu dicatat ketika biaya diakui lebih awal di laporan keuangan, tetapi baru diakui untuk tujuan pajak di masa depan. Jadi untuk agar DTA dapat diakui, itu harus ada keyakinan bahwasanya manfaat pajak masa depan itu dapat direalisasi. Jika kemungkinan besar manfaat tersebut tidak dapat direalisasi, maka nilai DTA itu harus dikurangi atau di impairment. Lalu selisihnya itu dicatat sebagai penambahan beban pajak pada periode tersebut. Oke, yang selanjutnya di sini ada penyajian dalam laporan keuangan. Jadi dalam akuntansi pajak penghasilan, informasi mengenai pajak itu disajikan pada dua laporan utama, yaitu laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan. Jadi pada laporan laba rugi, perusahaan itu menampilkan total beban pajak penghasilan atau income tax expense. Nah, jumlah ini tuh merupakan gabungan dari dua komponen utama, yaitu current tax expense, pajak ini yang benar-benar harus dibayar kepada otoritas pajak berdasarkan pendapatan kena pajak periode berjalan, dan juga deferred tax expense atau benefit yang merupakan perubahan nilai dari aset pajak tangguhan DTA atau liabilitas pajak tangguhan DTL akibat perbedaan waktu pengakuan antara IFRS dan aturan pajak. Jadi perusahaan itu dapat menyajikan beban pajak ini secara total dalam satu baris atau secara rinci dengan memisahkan antara komponen current dan deferred di laporan atau di neraca atas laporan keuangan. Sementara itu pada laporan posisi keuangan, income taxes payable itu disajikan sebagai liabilitas lancar karena akan dibayar dalam waktu dekat. Lalu untuk deferred tax liability atau DTL itu disajikan sebagai liabilitas tidak lancar karena merupakan kewajiban pajak di masa depan. Dan yang terakhir, deferred tax asset atau DTA itu disajikan sebagai aset tidak lancar karena mencerminkan manfaat pajak yang akan diperoleh di masa depan. Jadi jika DTL dan DTA ini berasal dari otoritas pajak yang sama dan perusahaan itu memiliki hak hukum untuk saling menghapus, maka kedua akun tersebut dapat disajikan dalam bentuk nilai bersih. Lalu yang selanjutnya di sini ada prinsip yang digunakan. Jadi metode yang digunakan dalam akuntansi pajak penghasilan adalah asset liability method atau liability approach. Metode ini tuh berfokus pada pengakuan konsekuensi pajak masa depan dari transaksi yang sudah terjadi. Jadi prinsip utamanya itu meliputi yang pertama, mengakui pajak kini yang terutang atau dapat dikembalikan refundable berdasarkan penghasilan kena pajak tahun berjalan. Lalu yang kedua, itu mengakui pajak tangguhan, baik berupa DTA maupun DTL sebagai dampak dari perbedaan sementara atau temporary difference, atau nilai buku dan nilai pajak suatu aset atau liabilitas. Lalu yang terakhir, menggunakan tarif pajak atau tax rate yang berlaku atau telah disahkan oleh pemerintah untuk menghitung jumlah pajak tangguhan. Jadi metode ini tuh memastikan bahwasanya laporan keuangan itu mencerminkan dampak pajak secara menyeluruh, baik yang berlaku sekarang maupun di masa depan. Jadi sesuai prinsip akrual dalam akuntansi. Jadi di sini kita itu akan membahas tentang formula total beban pajak penghasilan. Jadi konsep utamanya adalah total beban pajak yang dilaporkan di laporan laba rugi terdiri dari dua komponen, yaitu bagian yang dibayar saat ini dan bagian yang ditangguhkan ditunda ke masa depan. Adapun rumusnya, pajak terhutang ditambah atau dikurangi perubahan pajak tangguhan sama dengan total beban pajak. Lalu kita masuk kepada pajak terhutang. Jadi pajak terhutang itu adalah jumlah pajak yang benar-benar harus dibayar ke pemerintah untuk periode berjalan. Dihitung dengan mengalihkan laba kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Ini adalah porsi suren dari beban pajak. Lalu ada perubahan pajak tangguhan. Ini adalah penyesuaian untuk mengakui dampak pajak dari perbedaan temporer yang akan berbalik di masa depan. Ini adalah porsi
deferred dari beban pajak, yang dimana penambahan kewajiban pajak tangguhan atau pengurangan aset pajak tangguhan akan menambah beban pajak. Lalu penambahan aset pajak tangguhan atau pengurangan kewajiban pajak tangguhan akan mengurangi atau minus beban pajak. Sekarang kita masuk kepada jenis-jenis perbedaan. Mengapa ada pajak tangguhan? Karena ada perbedaan cara menghitung laba antara aturan akuntansi dan aturan pajak. Perbedaan ini tuh ada dua. Yang pertama itu perbedaan temporer. Jadi perbedaan ini tuh adalah perbedaan antara nilai aset atau liabilitas di buku akuntansi, book basis, dan nilai aset atau liabilitas di buku pajak. Perbedaan ini pasti akan berbalik atau hilang di masa depan. Dampaknya apa? Menciptakan pajak tangguhan. Lalu ada perbedaan temporer kena pajak, akan menghasilkan pendapatan kena pajak di masa depan, yaitu menciptakan deferred tax liability. Contohnya, penyusutan buku lebih kecil dari penyusutan pajak. Lalu ada perbedaan temporer dapat dikurangkan. Ini tuh akan menghasilkan pengurangan atau biaya kena pajak di masa depan, menciptakan deferred tax asset. Contohnya tuh kerugian belum direalisasi. Sekarang kita masuk kepada perbedaan permanen. Jadi, perbedaan permanen itu adalah item pendapatan atau beban yang hanya diakui di buku akuntansi atau hanya diakui di buku pajak. Item ini tidak akan pernah berbalik. Dampaknya, tidak menciptakan pajak tangguhan. Perusahaan itu tidak mencatat DTA atau DTL untuk perbedaan permanen. Contohnya apa? Premi asuransi jiwa pejabat. Biaya di buku akuntansi, tapi tidak boleh dikurangkan di buku pajak atau di buku pajak tersebut. Lalu ada pendapatan bunga obligasi pemerintah, yaitu pendapatan bunga obligasi pemerintah, pendapatan di buku akuntansi, tapi bebas pajak di buku pajak. Lalu kita masuk kepada slide kedua. Jadi untuk slide yang kedua ini tuh akan membahas tentang rekonsiliasi laba dan perhitungan pajak terhutang. Ini adalah langkah kunci untuk menghitung pajak yang harus dibayar saat ini, yaitu adalah laba keuangan sebelum pajak ditambah atau dikurangi perbedaan temporer ditambah atau dikurangi perbedaan permanen sama dengan laba kena pajak. Jadi apa sih yang dimaksud dengan laba keuangan sebelum pajak? Laba keuangan sebelum pajak adalah laba yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan, yaitu menurut SAK atau IFRS. Lalu ada laba kena pajak, yaitu laba yang dihitung berdasarkan undang-undang pajak. Inilah dasar perhitungan pajak yang harus dibayar. Contoh perhitungan rekonsiliasi. Misalkan nih, itemnya tuh ada laba keuangan sebesar 200.000, perbedaan permanennya tuh 5.000, perbedaan temporernya tuh 18.000, laba kena pajaknya tuh adalah 187.000. Lalu maka tinggal kita hitung aja, yang dimana nanti itu hasilnya adalah sama dengan 56,100 atau 56.100. Yang dimana laba keuntungan ini itu adalah angka laba akuntansi, lalu perbedaan permanen ini adalah biaya non deductible yang dimana harus ditambahkan kembali karena telah mengurangi laba keuangan tapi tidak boleh mengurangi laba kena pajak. Ada pula perbedaan temporer, yaitu sebagai penjualan angsuran diakui penuh sebagai pendapatan di buku pajak tetapi ditangguhkan di buku akuntansi. Untuk mencari laba kena pajak harusnya itu mengeluarkan porsi yang belum diakui di buku akuntansi. Lalu laba kena pajak adalah inilah basis perhitungan pajak yang ada. Maka pajak terhutangnya adalah 56.100. Lalu kita masuk kepada tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif ini adalah tarif pajak sesungguhnya yang ditanggung perusahaan seperti yang terlihat di laporan laba rugi. Rumusnya itu apa? Tarif pajak efektif itu sama dengan total beban pajak dibagi dengan laba keuangan sebelum pajak. Perbedaan dengan tarif ini adalah tarif pajak efektif itu bisa berbeda dari tarif pajak yang ditetapkan pemerintah. Kenapa? Karena terutama jika ada perbedaan permanen, maka perbedaan permanen tadi itu bisa mempengaruhi penyebut, tetapi tidak mempengaruhi beban pajak secara deferred. Hal ini menyebabkan tarif efektif menyimpang. Lalu pentingnya investor menggunakan tarif efektif untuk menilai beban pajak perusahaan relatif terhadap laba yang dilaporkan.
Sekarang kita akan masuk kepada konsep perusahaan yang dimana harus menggunakan tarif pajak yang sudah diberlakukan secara substansial dan diharapkan berlaku di masa depan saat menghitung saldo liabilitas atau aset pajak tangguhan. Yang pertama itu ada the principle of future, yang dimana dia itu adalah merupakan masalah perhitungan pajak tangguhan yang melibatkan penentuan berapa banyak pajak yang harus dibayar atau dikurangi di masa depan. Ketika perbedaan temporer terbalik, jika pemerintah telah mengesahkan, misalnya presiden telah menandatangani, maka perubahan tarif pajak yang akan berlaku di tahun-tahun mendatang, perusahaan itu wajib menggunakan tarif baru tersebut. Lalu ada pula tarif yang digunakan. Perusahaan tidak boleh hanya menggunakan tarif pajak saat ini. Mereka itu harus menggunakan tarif yang secara substansial telah disahkan dan berlaku untuk tahun-tahun di mana perbedaan temporer dijadwalkan akan terbalik, yaitu menghasilkan jumlah kena pajak atau dapat dikurangkan. Dampaknya itu apa? Hal ini memastikan bahwa saldo deferred tax liability atau aset mencerminkan jumlah kewajiban atau manfaat yang paling akurat berdasarkan hukum pajak yang akan berlaku. Lalu kita masuk kepada calculation with varying future rates, yang dimana saat ini perbedaan temporer yang besar seperti depresiasi aset diperkirakan akan terbalik selama beberapa tahun ke depan, dan tarif pajak yang berbeda telah ditetapkan untuk setiap tahun tersebut. Perhitungannya menjadi terperinci, yaitu jadi yang pertama itu ada formula yang dimana total liabilitas pajak tangguhan DTL adalah jumlah dari jumlah kena pajak di masa depan dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku untuk tahun tersebut. Rumusnya itu adalah DTL sama dengan sigma future taxable amount N dikali dengan tax rate N. Contoh ilustratifnya, kita di sini mengambil dari uang grup. Misalnya ada perbedaan temporer kumulatif sebesar 300.000 yang akan terbalik dalam 5 tahun, dan tarif pajak yang berbeda telah ditetapkan untuk setiap tahunnya. Lalu untuk perhitungannya sudah ada di gambar, teman-teman bisa melihat langsung dari tahun 2020 ada, 2024 ada, dan juga totalnya pun sudah tersedia di perhitungan tersebut. Sekarang kita masuk kepada pencatatan segera. Ketika perubahan tarif pajak diundangkan atau diresmikan, perusahaan itu harus mencatat dampaknya terhadap saldo deferred tax liability atau aset yang ada segera di periode pengesahan. Penyesuaiannya apa? Dampak perubahan tarif ini dicatat sebagai penyesuaian terhadap beban pajak penghasilan, income tax expense. Pada periode perubahan itu diundangkan, yaitu penurunan tarif, mengurangi DTL yang ada yang menghasilkan manfaat pajak tax benefit, yaitu mengurangi beban pajak penghasilan periode berjalan. Lalu kita masuk kepada accounting for net operating loss, atau kita singkat sebagai NOLS, yang dimana ini tuh berkonsep pada kerugian operasi bersih nol adalah kerugian untuk tujuan pajak. Nol menghasilkan aset pajak tangguhan, deferred tax asset atau DTA, karena kerugian tersebut dapat dibawa ke depan untuk mengurangi pajak di masa depan. Ada pula defining net operating loss nol. Pengertian nol terjadi ketika total pengurangan pajak yang diizinkan melebihi total pendapatan kena pajak dalam satu periode. Tujuannya itu apa? Untuk memberikan keringanan pajak dan lalu kita masuk kepada tujuannya, jadi untuk memberikan keringanan pajak dan menerapkan prinsip income averaging, yaitu rata-rata pendapatan. Undang-undang pajak mengizinkan perusahaan untuk menggunakan kerugian ini nol untuk mengimbangi offset pendapatan kena pajak di masa depan, carry forward. Lalu kita masuk kepada recognition of deferred tax asset atau DTA. Penciptaan DTA nol yang dibawa ke depan atau nol carry forward menciptakan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, deductible temporary difference. Lalu ada pula aset pajak tangguhan. Jadi manfaat pajak dari nol diakui sebagai aset pajak tangguhan DTA. DTA itu mempresentasikan potensi penghematan pajak di masa depan, pengurangan liabilitas pajak di masa depan. Ketika nol digunakan untuk mengurangi laba kena pajak di masa depan, perhitungannya itu adalah DTA dihitung dengan mengalihkan jumlah nol dengan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika nol tersebut digunakan, dibalik. DTA itu sama dengan nol amount dikali future tax rate.
Lalu kita pun masuk kepada devaluation allowance. Meskipun DTA diakui, akuntan harus menilai kemungkinan realisasinya. Uji realisasi perusahaan harus menentukan apakah lebih mungkin daripada tidak, more likely than not, bahwa mereka akan menghasilkan pendapatan kena pajak yang cukup di masa depan untuk menggunakan seluruh DTA tersebut. Lalu ada pula pencatatan penyisihan allowance. Jika ada keraguan bahwa DTA akan sepenuhnya direalisasikan, misalnya perusahaan secara historis rugi dan tidak mengharapkan laba dalam waktu dekat, perusahaan harus membuat penyisihan penilaian valuation allowance. Dampaknya apa? Penyisihan ini tuh mengurangi nilai aset pajak tangguhan menjadi jumlah yang diharapkan dapat direalisasikan. Lalu ada jurnal mencatat valuation allowance akan meningkatkan beban pajak penghasilan, income tax expense. Di periode saat ini mengurangi manfaat yang diakui dari nol. Selanjutnya untuk detailnya dan juga perhitungannya teman-teman itu bisa melihat langsung di PPT itu. Dan kalau misalkan masih ada yang kurang difahami, nanti akan dijelaskan selanjutnya oleh teman saya. Selanjutnya kita akan masuk ke learning objective yang ketiga, yaitu explain the accounting for loss carry forwards. Jadi di sini akan dijelaskan bagaimana akuntansi untuk net operating losses. Jadi perusahaan itu kan pasti berharap bisa menghasilkan keuntungan, tapi pada kenyataannya tidak semua rencana itu akan berjalan dengan mulus, sehingga contohnya untuk perusahaan startup itu akan sangat wajar jika mereka itu akan mengalami kerugian di awal operasional karena biaya operasionalnya itu pasti membutuhkan biaya yang besar. Sementara basis pelanggan mereka atau pelanggan mereka itu belum terbentuk, belum ada gitu. Bahkan perusahaan yang besar sekalipun itu bisa juga mengalami kerugian, misalnya karena ada demo buruh, perubahan atau aturan pemerintah, persaingan yang semakin ketat tiap harinya, tiap tahunnya, bencana alam seperti tsunami, ataupun resesi ekonomi seperti yang terjadi saat pandemi COVID-19 atau COVID-19. Nah, kondisi di mana beban yang dapat dikurangkan pajak lebih besar daripada pendapatan kena pajak dalam 1 tahun disebut dengan net operating loss atau NOL, nol. Nah, kalau misalkan perusahaan itu hanya dikenakan pajak ketika untung tetapi tidak mendapatkan keringanan saat perusahaan tersebut rugi, maka ketentuan itu atau kebijakan itu bisa termasuk tidak adil. Karena itu undang-undang pajak itu memberikan solusi melalui mekanisme carry forward. Nah, carry forward sendiri itu kerugian di dalam 1 tahun bisa digunakan untuk mengurangi laba kena pajak di tahun-tahun berikutnya. Artinya ketika perusahaan rugi, mereka itu tidak perlu membayarkan pajak. Tapi saat perusahaan itu untung di tahun-tahun setelahnya, pajaknya itu akan bisa dikurangi dengan memanfaatkan kerugian yang tadi. Lalu di sini terdapat konsep loss carry forward. Jadi loss carry forward sendiri itu adalah sebuah mekanisme di mana dalam perpajakan itu yang memungkinkan perusahaan membawa kerugian operasi bersih dari 1 tahun ke tahun-tahun berikutnya. Tujuannya adalah supaya kerugian tersebut bisa dipakai untuk mengurangi laba kena pajak di masa depan. Nah, dengan begitu, pajak yang harus dibayarkan perusahaan di masa depan akan lebih kecil. Misalnya ketika perusahaan mengalami kerugian di tahun 2022 seperti di gambar, kerugian ini tidak akan hangus begitu saja, tetapi perusahaan itu bisa membawanya ke tahun-tahun selanjutnya seperti tahun 2023, 2024, dan seterusnya. Nah, ketika perusahaan itu memperoleh keuntungan kembali, kerugian di tahun 2022 itu bisa dipakai untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang. Jadi, mekanisme ini akan membantu perusahaan untuk mendapatkan keadilan pajak dan menjaga cash flow tetap sehat. Oke, jadi tadi sudah saya jelaskan kalau loss carry forward itu pada dasarnya menciptakan manfaat pajak di masa depan atau yang bisa kita sebut sebagai future tax savings. Nah, karena manfaat ini itu bisa digunakan untuk mengurangi pajak di tahun berikutnya, maka dalam akuntansi itu dia akan dicatat sebagai deferred tax asset atau DTA. Tetapi pengakuan DTA itu tidak dilakukan secara otomatis. Tetap ada syaratnya. Syarat utamanya itu harus ada kemungkinan yang cukup tinggi bahwa perusahaan itu akan mendapatkan atau menghasilkan laba kena pajak di masa depan. Nah, kalau misalkan tidak ada laba, maka carry forward itu juga tidak bisa dimanfaatkan. Nah, contohnya di sini ada
perusahaan Groh di tahun 2022, perusahaan itu mengalami rugi operasi sebesar $200.000 dengan tarif pajak 20%. Rugi ini menghasilkan deferred tax asset sebesar $40.000. Nah, jurnal yang akan dicatat adalah pada debit deferred tax asset pada income tax expense atau loss carry forward sebesar 40.000. Nah, sedangkan di laporan laba rugi, Groh itu akan menampilkan operating loss sebesar $200.000 lalu ditambahkan dengan deferred tax benefit sebesar $40.000 sehingga rugi bersih yang diperoleh oleh Groh itu nilainya adalah $160.000. Jadi akun income tax expense ini dia itu sebagai akun kontra dari akun income tax expense. Nah, artinya di sini income tax expense yang loss carry forward ini akan mengurangi jumlah tax expense yang akan dilaporkan. Oke, selanjutnya di sini diasumsikan kalau di tahun 2023 itu Groh kembali mendapatkan keuntungan dengan laba sebesar $250.000. Nah, karena ada carry forward $200.000 dari tahun sebelumnya, maka di sini taxable income for 2023 adalah hanya $50.000 dari $250.000 dikurangi dengan $200.000. Lalu dikalikan dengan tax rate atau tarif pajak sebesar 20%, sehingga income tax payable for 2023 adalah $10.000. Jadi total pajak yang harus dibayarkan oleh Groh di tahun 2023 sebesar $10.000. Lalu di sini Groh akan mencatatnya seperti ini. Income tax expense-nya $50.000 pada deferred tax asset yaitu $40.000 dan juga income tax payable sebesar $10.000. Nah, lalu di laporan laba rugi akan ditunjukkan income before tax sebesar $250.000 akan dikurangi dengan current tax expense sebesar $10.000 dan juga deferred tax expense sebesar $40.000 sehingga totalnya ada $50.000. Nah, akhirnya di sini net income yang diperoleh oleh Groh itu adalah $250 dikurangi dengan $50.000 sebesar $200.000. Jadi bisa disimpulkan di tahun 2022 itu deferred tax asset diakui sebagai manfaat pajak tangguhan dan di tahun 2023 deferred tax asset tersebut akan digunakan untuk mengurangi pajak yang terutang sehingga saldonya itu habis dan juga bisa mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan di tahun tersebut. Karena di slide-slide sebelumnya kita sudah membahas tentang carry forward yang diakui, di sini sekarang kita akan membahas carry forward yang tidak bisa diakui. Jadi ada situasi di mana manfaat net operating loss carry forward itu tidak boleh diakui. Misalkan kalau lebih mungkin perusahaan itu tidak bisa memanfaatkan rugi tersebut di masa depan. Nah, contohnya di sini Groh diperkirakan tidak akan bisa memanfaatkan seluruh net operating loss. Maka di tahun 2022 Groh itu tidak akan mencatat aset pajak tangguhan atau deferred tax asset sama sekali. Jadi tidak ada jurnal untuk pajak penghasilan. Lalu di income statement-nya juga tidak ada tax yang ditulis, deferred tax yang nggak ada, sehingga loss-nya itu masih $200.000. Nah, lalu tapi kalau misalkan di tahun 2023 nih, saat Groh memperoleh laba sebesar $250.000. Nah, manfaat carry forward sebesar $40.000 itu baru bisa direalisasikan di tahun tersebut. Jadi beban pajak tangguhan itu dicatat di tahun 2023. Deferred tax asset itu dicatat di 2023 sebesar $40.000. Baru nanti di laporan laba rugi tahun 2023 Groh itu baru akan menampilkan income before tax sebesar $250.000 lalu dikurangi dengan income tax expense yaitu dari current tax payable sebesar $50.000 dikurangi dengan deferred-nya tadi $40.000 sehingga di sini ada $10.000 untuk income tax expense-nya sehingga net income yang diperoleh oleh Groh adalah $240.000. Nah, terdapat alternatif lain di mana perusahaan itu bisa melaporkan hanya satu baris total beban pajak sebesar $10.000 di laporan laba rugi. Lalu detail komponennya itu akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK.
Nah, yang selanjutnya, bagaimana perusahaan itu menentukan apakah sebuah deferred tax asset itu bisa diakui atau tidak. Nah, menurut standar International Accounting Standard 12, pengakuan tersebut itu bergantung pada ada atau tidaknya laba kena pajak yang cukup dalam periode carry forward. Ada 4 sumber laba kena pajak yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama, adanya perbedaan temporer kena pajak dengan otoritas pajak yang sama. Lalu yang kedua, kemungkinan perusahaan akan memiliki laba kena pajak sebelum kerugian atau kredit pajak habis masa berlakunya. Yang ketiga, kerugian timbul dari sebab-sebab tertentu yang sifatnya sekali terjadi atau tidak berulang. Lalu yang keempat, adanya peluang tax planning yang bisa menciptakan laba kena pajak di periode carry forward. Nah, jika tidak ada kemungkinan yang cukup tinggi untuk adanya laba kena pajak, maka deferred tax asset tidak bisa diakui. Nah, di sini terdapat masalah menentukan apakah pengakuan itu probable atau tidak. Itu sering sekali sulit. Apalagi jika ada bukti negatif seperti kerugian yang terus berulang dalam beberapa tahun. Di sisi lain, perusahaan itu sering berusaha menunjukkan bukti positif untuk membenarkan pengakuan carry forward karena sifatnya subjektif. Ketentuan ini itu bisa membuka peluang untuk earnings management. Misalnya ada perusahaan yang mengakui carry forward lebih cepat untuk menaikkan laba atau sebaliknya menunda untuk menutupi kerugian besar. Statement of financial position. Untuk yang A, current tax, income tax payable dicatat sebagai current liability. Lalu income tax receivable dicatat sebagai current asset. Offsetting boleh dilakukan jika perusahaan memiliki hak hukum untuk melakukan set off dan pajak dikenakan oleh otoritas pajak yang sama. Lalu untuk yang B, deferred tax asset atau DTA dan deferred tax liabilities atau DTL dicatat terpisah namun dapat di-offset bila memenuhi syarat yang sama dengan pajak ini. Setelah offset hanya disajikan net deferred tax asset atau net deferred tax liability. Semua DTA dan DTL disajikan dalam bagian non-current atau tidak ada pemisahan current dan non-current. Contohnya untuk Scott Company, untuk rent collection in advance, DTA-nya nominalnya sebesar $42.000. Lalu untuk accelerated depreciation DTL-nya $214.000. Lalu untuk installment sales-nya untuk DTL-nya $45.000. Untuk warranty liabilities-nya DTA-nya $12.000. Untuk setelah offset different tax liability sebesar nominal $205 disajikan dalam non-current liabilities. Selanjutnya penyajian pada laporan laba rugi atau income statement. Yang A, intra-period tax allocation, beban pajak dialokasikan ke beberapa komponen laba. Yang pertama, laba dari operasi yang berkelanjutan. Lalu yang kedua, laba atau rugi operasi yang dihentikan. Lalu yang ketiga, penghasilan komprehensif lainnya atau OCI. Lalu yang keempat, penyesuaian periode sebelumnya. Untuk yang B, komponen beban pajak, current tax expense, benefitnya jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan laba fiskal tahun berjalan. Lalu untuk different tax expense, benefitnya dampak perubahan DTA ataupun DTL akibat dari perbedaan temporer. Lalu untuk contohnya CLC INC tahun 2022, current tax-nya expense-nya sebesar $16.000. Lalu untuk different tax expense-nya sebesar $12.000. Total income tax expense-nya sebesar $28.000. Selanjutnya pengungkapan disclosure. Agar laporan keuangan lebih transparan, perusahaan harus menyajikan catatan tambahan. Lalu yang A, komponen beban pajak atau current tax pajak ini. Lalu different tax karena perbedaan temporer. Selanjutnya penyesuaian periode sebelumnya. Lalu untuk dampak perubahan tarif pajak dan manfaat dari tax loss carrier forward yang diakui. Untuk yang B, tax rekonsiliasi, perusahaan wajib mengungkapkan rekonsiliasi antara yang pertama beban pajak yang dilaporkan dengan beban pajak teoritis atau effective tax rate dengan statutory rate. Contohnya untuk Marisol Supermarket 2019, laba sebelumnya laba pajaknya sebesar 320 juta.
Untuk pajak teoritisnya 19%, 61 juta, pajak aktual yang dilaporkan 76 juta. Perbedaan yang disebabkan oleh depresiasi yang tidak diperkenankan, penyesuaian periode sebelumnya, transaksi properti, dan lain-lain. Nah, untuk hasil efektif tax rate-nya sebesar 2,37%, lebih tinggi dari statutory rate sebesar 19% pada Accounting for Income Tax CH19. Prinsip dasar penyajian pajak tangguhan menurut Asset Liability Method IAS 12, penyajian pajak tangguhan mengikuti prinsip yang pertama, akui current tax yang masih harus dibayar atau dapat direstitusi. Lalu yang kedua, akui DTA ataupun DTL untuk dampak masa depan dari perbedaan temporer dan carry forward. Lalu yang ketiga, gunakan tarif pajak yang berlaku atau enacted atau substantially enacted. Lalu yang keempat, kurangi nilai DTA jika ada kemungkinan besar atau probable tidak bisa direalisasi di masa depan atau valuation allowance.